Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman, video kali ini The Best Quotes Ulama akan mengisahkan seorang wanita eks-pelacur Bani Israel yang taubat dan melahirkan 7 nabi dari rahimnya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin dan turut dinukil oleh Ibnu Watiniyah dalam buku Nisa'ul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Dalam pandangan para ulama besar bidang tafsir seperti Ibnul Jauzi dan Ibnu Katsir, Ibnu Qudamah adalah seorang imam dalam bidang tafsir, fikih, hadis, dan seni. Ia menguasai ilmu fikih dan ahli dalam memberikan fatwa. Demikian seperti dilansir dari Al-Ayyubiyuna Ba'da Salahuddin karya Ali Muhammad Asy-Syalabi. Ia menceritakan ada seorang wanita nakal di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumahnya selalu terbuka. Setiap hari ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda dengan kecantikannya. Wanita itu membuka kesempatan kepada para siapa saja yang ingin bersenang-senang kepadanya dengan membayar 100 dinar. Pada suatu hari, ada seorang pemuda abid atau ahli ibadah yang lewat di depan rumah wanita itu. Begitu melihat wanita itu, ia pun tergoda. Sebagai seorang abid, ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Namun, hal itu tak kunjung hilang. Pemuda ahli ibadah itu pun menuruti hawa nafsunya. Akhirnya, ia bekerja keras mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia bahkan sampai menjual perabotan rumahnya dan semua barang yang ia miliki sampai terkumpul uang 100 dinar. Setelah terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah wanita itu. Si wanita lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tiba pada waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah itu menemui si wanita. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang yang berlapis emas. Sesungguhnya engkau telah memikatku, sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Dengan senyuman hangat, wanita pelacur itu lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya dari berkah ibadah serta taubat yang dilakukan pemuda itu. Sungguh Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu dalam hatinya. Seketika ia teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Biarkan aku keluar dari sini dan 100 dinar ini milikmu, ucap laki-laki itu. Melihat keadaan yang aneh ini, si wanita itu bertanya, apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja. Aku takut kepada Allah. Sungguh, uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar, ucap laki-laki itu. Wanita itu kembali bertanya, apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku? Tidak, jawab lelaki itu. Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu, jawab wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Tinggalkan aku, biarkan aku keluar, teriak laki-laki itu dengan tetap memaksa pergi. Lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita itu. Namun, wanita itu tidak mengizinkan hingga laki-laki itu mau menjadikan istrinya. Singkat cerita, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu dengan penuh penyesalan. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu nama dan rumahnya.
Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu, si wanita diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia berkata dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukannya, dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Wanita Bani Israel itu lantas bertobat. Pada suatu ketika ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun, begitu lelaki itu mengetahui wanita yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, jerit dengan keras lalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita bertambah sedih. Ia pun bertanya kepada penduduk di sana, aku keluar hanya untuk ia, dan kini ia telah meninggal. Apakah ada di antara keluarganya yang membutuhkan seorang perempuan untuk dinikahi? Penduduk desa kemudian memberitahu bahwa lelaki tersebut memiliki saudara laki-laki yang soleh tetapi miskin. Iya, ada. Pemuda itu mempunyai saudara laki-laki yang soleh. Akan tetapi, ia miskin, tidak memiliki harta, jawab salah seorang di antara mereka. Tidak masalah, karena aku memiliki banyak harta, ucap wanita yang telah bertobat itu. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki ini karena kecintaannya kepada saudaranya. Dikisahkan, di antara keturunannya, terdapat 7 nabi Bani Israel. Ada pendapat yang menyebut wanita itu bernama Al-Malikah. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga kisah wanita pelacur mendatangi Rasulullah SAW minta dirajam. Kisah tentang wanita pelacur yang bertobat juga terjadi pada zaman Nabi. Ceritakan ada seorang wanita dari Juhainah yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena berzina. Wanita itu meminta hukum rajam atas perbuatan yang telah ia lakukan. Rasulullah SAW pun berbicara kepada walinya dan meminta agar wanita tersebut dihadapkan kembali dengannya jika ia telah melahirkan anak yang dikandungnya. Singkat cerita, wanita itu pun menerima hukum rajam hingga meninggal dunia. Rasulullah SAW kemudian menyolatkannya. Beliau juga mendoakannya dengan doa bagi orang yang telah meninggal dunia. Tatkala salah seorang sahabat menanyakan mengapa beliau menyolatkan pelaku zina, Rasulullah SAW menjawab bahwa wanita tersebut telah melakukan tobat yang luas. Subhanallah. Saudaraku seiman, itulah kisah dari seorang wanita eks-pelacur yang bertobat hingga melahirkan 7 orang nabi Bani Israel. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa seorang pelacur yang jelas-jelas dipandang rendah dan hina oleh manusia dari status sosialnya dan pekerjaannya. Tetapi belum tentu selamanya seseorang itu berada di tempat yang hina sampai akhir hidupnya. Bisa jadi orang yang dipandang hina akan mulia di akhir hidupnya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.